Halo para pecinta film di seluruh penjuru muka bumi. Kali ini Kang Jaket Bolong bakalan bawain bolongan cerita film horor yang lagi booming di tahun 2022 ini ya lur. Film ini berjudul KKN di Desa Penari. Namun berhubung sampai saat ini filmnya masih belum bisa di-download alias masih berada di dunia gaib. Jadi yuk nikmatin aja bolongan cerita yang Mimin bawain ya lor. Film ini dimulai dari 6 mahasiswa yang hendak menjalankan tugas KKN dari kampusnya. Mereka bernama Bima, Nur, Ayu, Wahyu, Widya, dan juga Anton. Mereka adalah mahasiswa dari dua kampus yang berbeda yang kebetulan hendak melakukan tugas KKN ke sebuah desa yang terpencil di tengah hutan. Desa itu disebut dengan Desa Penari ya lor. Dengan berbagai persiapan dan perbekalan akhirnya berangkatlah mereka ke sana. Namun karena jalur menuju desa tersebut tidak bisa diakses pakai mobil, akhirnya mobil mereka berhenti di jalur masuk desa tersebut. Nah, sembari menunggu orang-orang yang bakal mengantarnya masuk ke sana, Nur pun turun dari mobil. Kemudian Nur melihat seorang kakek-kakek yang sudah tua. Ya iyalah mah kakek-kakek mah tua, kalau tua mah ya kakek-kakek. Seperti itu ya Nur. Kakek-kakek tersebut memandangi Nur dan seolah-olah memberikan sebuah isyarat agar Nur dan kawan-kawannya jangan masuk ke desa tersebut. Lalu kemudian para pengantar itu pun datang menggunakan motor bututnya ya lor. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan ke desa tersebut dengan sepeda motor yang butut-butut itu ya lor. Seperti motornya Mimin, butut. Oke lanjut. Di tengah perjalanan, Widya samar-samar mendengar suara yang tidak asing lagi di telinganya, seperti suara gamelan, seperti itu ya lur. Di sana Widya juga melihat beberapa penari yang sedang menari-nari di balik pepohonan. Kejadian ini pun bukan hanya dirasakan oleh Widya. Di sini Nur juga sering merasakan beban berat di pundaknya. Kalau Mimin sih sering merasakan beban hutang di pundak. Iya, seperti itu. Nur juga melihat ada sesosok hitam besar dengan mata yang menyala-nyala yang selalu menatapinya. Jelas saja karena Nur ini memiliki indera ke-27 ya Nur, yang membuatnya sering melihat hal-hal yang tidak kasat mata seperti kakak-kakak kancut, kakak-kakak kata, bebek seperti itu ya Nur. Apa? Nah, akhirnya mereka pun sampai di pintu gerbang desa itu dan mereka disambut oleh kepala desa di sana. Kepala desa itu bernama Pak Prabu. Keesokan harinya Pak Prabu membawa mereka ke berbagai tempat di sana ya lur. Sampai pada akhirnya mereka diperkenalkan ke sebuah tempat bernama Tapak Tilas. Tempat itu ditandai dengan gapura yang di bawahnya terdapat banyak sekali sesajen ya lur. Berbagai macam sesajen ada di sana tuh lur. Di sini Pak Prabu memperingatkan agar mereka jangan ada yang berani memasuki tapak tilas tersebut. Namun saat mereka tanyakan, Pak Prabu ini enggan memberi tahu alasannya, hingga membuat mereka jadi penasaran. Hari demi hari pun mereka lalui, tapi seperti yang kita bayangkan, gangguan makhluk astral yang ada di sana sering sekali terjadi. Karena mereka merasa tidak tenang, akhirnya mereka pun mendatangi seorang dukun sekaligus sesepuh di sana. Ia bernama Mbah Buyut. Mereka pun diterawang oleh Mbah Buyut ini ya lur. Kemudian Mbah Buyut ini mengatakan kalau Widya dan Nur ini memiliki darah hangat, yakni darah yang sangat disukai bangsa Dedemit. Awas yang darahnya hangat ya lur, buru-buru dimasukin ke kulkas. Awak gak usah melok. Nah, hal ini Mbah Buyut buktikan dengan rasa kopi yang Widya dan Nur minum yang rasanya manis. Padahal seharusnya kopi itu rasanya sangat pahit payah sekali tuh lur jika diminum oleh orang-orang yang biasa. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang diincar oleh sosok gaib bernama Badara Wuhi lur.
Jelas targetnya adalah Nur dan juga Widya karena darah hangat adalah darah kesukaan dari sosok Badarawuhi itu ya Nur. Awas yang darahnya hangat, hati-hati. Tapi di sini Badarawuhi tidak bisa mengganggu Nur karena Nur ini memiliki kodam dari nenek buyutnya yang selalu melindunginya. Kodam ini bernama Nyai Dok. Dan ternyata selama ini Nyai Doklah yang selalu melindungi Nur dari segala ancaman bangsa Dedemit di sana Nur. Karena itulah makanya Badarawuhi hanya mengejar Widya saja karena memang hanya Widyalah yang berdarah dingin. Maksudnya yang berdarah hangat dan tidak memiliki kodam. Hingga akhirnya Badarawuhi berhasil menculik roh Widya tersebut. Di sisi lain kita diperlihatkan kalau Bima ini sebenarnya menaruh hati pada Widya. Bahkan Bima juga telah melakukan santet agar Widya ini menyukainya. Ini salahnya Bima, kenapa disantet? Harusnya pelet bukan santet. Bima goblok. Oke lanjut. Karena itulah akhirnya Badarawuhi masuk ke dalam mimpinya Bima. Di sana Badarawuhi memperlihatkan kalau Widya sedang dalam bahaya. Tubuhnya Widya dililit banyak sekali ular. Badarawuhi juga mengatakan kalau tubuh Widya tidak akan bisa keluar dari tempat itu. Di sana Badarawuhi juga mengatakan jika tubuh Widya hanya bisa diselamatkan jika Widya memakai sebuah mahkota bernama Kawaturi. Dan benda itu berada di gubuk tapak kilas yang terlarang itu ya Lur. Akhirnya karena Bima ini suka kepada Widya, Bima pun akhirnya pergi ke gubuk tapak kilas tersebut untuk mencari mahkota Kawaturi itu ya Lur. Benar saja, di sana akhirnya Bima pun berhasil menemukannya. Namun karena bingung bin Keder harus memberikan mahkota itu dengan cara bagaimana, akhirnya Bima pun meminta Ayu untuk memberikan mahkota Kawaturi itu kepada Widya. Namun karena Ayu ini diam-diam suka pada Bima, Ayu pun lebih memilih menyimpan mahkota itu. Dan saat Bima menanyakannya lagi, Ayu mengatakan kalau mahkota itu hilang entah kemana. Nah, mendengar hal ini, Bima pun jadi marah besar kepada Ayu. Selang beberapa saat setelah itu, Ayu pun didatangi oleh Badarawuhi. Di sana Badarawuhi mengatakan kalau ia bisa membantu Ayu untuk mendapatkan Bima. Karena Ayu merasa kalau Bima sekarang ini membencinya, Ayu pun menerima tawaran dari Badarawuhi itu ya Lur. Akhirnya Badarawuhi memberikan sebuah selendangnya kepada Ayu. Ia juga mengatakan kalau selendang ini bukan selendang biasa. Selendang ini bisa memikat siapapun yang diinginkannya ya Lur. Akhirnya Ayu pun menggunakan selendang itu untuk memikat Bima ya Lur. Sampai pada akhirnya pertarungan Ayu dan Bima pun terjadi di dalam gubuk itu. Seperti itu ya Lur ya. Nah di sini sebenarnya Bima tidak menyadari perbuatannya itu ya Lur. Jelas saja karena si Bima ini sudah kena pelet dari sarungnya Baridin ya Lur. Maksudnya dari selendangnya Badarawuhi ini ya Lur. Akibat perjanjian itu Bima pun setiap malam harus melayani Badarawuhi di tempat itu ya Lur. Hingga pada suatu malam secara diam-diam Widya pun mengikuti Bima ke gubuk itu. Dan dari bolongan kecil Widya pun mengintip Bima dan melihat Bima sedang berendam dengan ribuan ular di dalam kolam itu ya Lur. Ya itu ular beneran Lur, bukan ularnya Bima maksudnya, ular beneran, awas. Nah lagi asiknya ngintip, akhirnya ujug-ujug Badarawuhi ini sudah ada di belakangnya Widya. Ya akhirnya Widya pun terciduk dan langsung dibawa ke alam gaib oleh Badarawuhi ini ya Lur. Di sana Widya melihat Ayu yang sedang menari-nari di tengah kerumunan manusia bermuka menyon-menyon semua tuh Lur, enggak ada yang campleng Lur, menyon semua. Dan ternyata di sini Ayu menjadi budak Badarawuhi untuk menggantikan dirinya menari demi menghibur bangsa Dedemit yang mukanya menyon-menyon itu ya Lur. Geblek. Hiburan di desa penari, kliennya nggak ada yang campleng, mukanya menyon semua tuh Lur.
Dan untuk mengatasi masalah ini mereka pun kembali meminta bantuan Mbah Buyut. Dan Mbah Buyut ini pun akhirnya merubah dirinya menjadi seekor yiyik dan masuk ke desa penari untuk mencari Widya. Di sana Widya pun ingin sekali menolong temannya itu, tapi ia tidak bisa apa-apa di sana. Sampai pada akhirnya Widya ini melihat yiyik jelmaan Mbah Buyut itu dan akhirnya berlari mengikuti yiyik itu. Namun, di sini Ayu sudah terjebak dan harus menjadi penari selamanya di sana, dulur. Kejadian Bima dan Ayu menjadi alasan Badarawuhi untuk menuntut tumbal karena melanggar larangan di desa penari, jalur. Yaitu tadi, salahnya Bima telah menggunakan santet dan Ayu melakukan icikiwir di tempat itu, ya lur. Awas, lur, jangan sembarang icikiwir, lur, bahaya. Bisa jadi penari nantinya. Dan perbuatan itu artinya telah mengotori tempat suci di desa penari itu, ya lur. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang saja dan mengakhiri KKN tersebut. Dan 3 hari setelah itu akhirnya Bima dikabarkan meninggal. Dan 3 bulan kemudian Ayu juga meninggal. Dan film ini pun Marian alias selesai. Begitu, lur. Nah, bagi kalian yang masih penasaran akan filmnya, silahkan tonton saja di bioskop-bioskop terdekat, ya lur. Karena tentu saja cerita Mimin hanya sebagian kecil saja. Kalau Mimin ceritain semuanya nantinya filmnya gak seru lagi dong, gak jadi penasaran lagi dong. Oke, bagi kalian sedulur semuanya yang suka, yang doyan, silahkan pencet tombol like, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa share juga ke media sosial sedulur semuanya jika menurut sedulur cerita ini menarik. Oke, kesuwun. Bye-bye.